Tingkatkan amal sehari-hari kita dengan amalan sholat. Inspirasi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Berkaitan dengan puasa Senin dan Kamis, Nabi Muhammad SAW lah yang sangat antusias untuk melakukannya. Padahal pendengar, dosa beliau SAW telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa-dosa di masa yang lalu maupun masa yang akan datang. Nah, pendengar yang budiman, untuk itu di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puasa Senin dan Kamis serta puasa Daud. Adapun di antara keutamaan tersebut, antara lain, pintu-pintu surga dibuka pada 2 hari tersebut, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, pendengar yang budiman, pada saat itu pula orang-orang mukmin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali 2 orang yang sedang bermusuhan. Pendengar, dalil yang menguatkan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali seseorang yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Lalu dikatakan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan tersebut terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tundalah pengampunan terhadap orang ini sampai keduanya berdamai. Rasulullah SAW mengulangnya sebanyak 3 kali. Kemudian pendengar, keutamaan dan keberkahan yang berikutnya, bahwasanya amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kedua hari tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam setiap pekan Jum'ah 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang beriman ampuni dosa-dosanya, kecuali seorang hamba yang di antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Oleh karena itu pendengar, selayaknya bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari memusuhi saudaranya sesama muslim. Serta pendengar keutamaan yang lainnya dari berpuasa Senin dan Kamis, bahwasanya amalan tersebut Nabi SAW sangat antusias sekali melakukannya. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri tercinta Nabi SAW, ia mengatakan, Rasulullah SAW sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam melakukan puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Serta pendengar dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau SAW menjawab, hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan, dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut. Kemudian pendengar yang budiman, mengenai keutamaan puasa Daud, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya ia pernah mengabari Rasulullah SAW dan beliau SAW pun berkata kepadanya, salat yang paling disukai oleh Allah adalah salat Daud, dan puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Daud. Dia, yaitu Nabi Daud alaihissalam, tidur 1/2 malam, bangun di 1/3-nya. Tidur lagi di 1/6-nya, dan berpuasa sehari serta berbuka sehari. Kemudian pendengar masih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ia berkata, aku memberitahu Rasulullah SAW bahwa aku mengatakan, demi Allah,
aku akan puasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apakah kamu yang mengatakan, demi Allah aku akan berpuasa sepanjang siang dan sholat sepanjang malam seumur hidupku? Aku mengatakan, sungguh, aku yang mengatakannya. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan sanggup untuk itu. Maka berpuasalah dan berbukalah. Sholat malamlah dan tidurlah. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan, maka sesungguhnya suatu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat yang sepertinya, dan hal itu seperti berpuasa sepanjang masa. Kemudian aku mengatakan, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah 2 hari. Aku mengatakan, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu. Beliau SAW bersabda, berpuasalah sehari dan berbukalah sehari. Ini adalah puasa Daud dan ini puasa yang paling baik. Aku mengatakan, sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih dari itu, wahai Rasulullah. Beliau SAW bersabda, tidak ada yang lebih utama darinya. Dan juga pendengar yang budiman, sebuah hadis yang telah diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah Anda berpuasa? Maka Rasulullah SAW pun marah terhadap perkataan orang itu. Tatkala Umar radhiyallahu ta'ala anhu melihat hal itu, ia pun berkata, kami telah rela Allah sebagai Rabb kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai nabi kami. Kami berlindung kepada Allah dari kemarahan Allah dan kemarahan Rasul-Nya. Kemudian orang itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sepanjang masa? Beliau SAW bersabda, tidak ada puasa dan tidak ada berbuka. Kemudian orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa 2 hari dan berbuka 1 hari? Beliau SAW bersabda, adakah orang yang menyanggupi hal tersebut? Orang itu berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka sehari? Beliau SAW menjawab, itu adalah puasa Daud. Orang itu berkata lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berpuasa sehari dan berbuka 2 hari? Dia berkata lagi, aku berharap bahwa aku menyanggupinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, berpuasa 3 hari dalam sebulan, dan dari Ramadan hingga Ramadan, maka ini sama dengan berpuasa sepanjang masa. Berpuasa pada hari Arafah, dan aku meyakini bahwa di sisi Allah Azza wa Jalla hal ini akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Nah, pendengar yang budiman, Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan bahwa hadis tersebut merupakan dalil tentang berpuasa sehari dan berbuka sehari lebih utama daripada berpuasa sepanjang masa. Dan seandainya berpuasa sepanjang masa itu disyariatkan serta dianjurkan, maka pasti ia akan banyak dilakukan sehingga menjadi yang paling utama. Nah, kemudian pendengar mengenai keutamaannya, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Rasulullah SAW, bahwa puasa Daud merupakan puasa yang paling utama. Ia lebih utama dari puasa 3 hari dalam sebulan yang pahalanya seperti puasa sepanjang masa. Ia juga lebih utama dari puasa Arafah yang ganjarannya dihapuskan seluruh dosa kecilnya selama setahun sebelumnya. Meskipun tidak pernah dijelaskan secara rinci di dalam hadis-hadisnya tentang ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi orang yang melakukan puasa Daud. Wallahu a'lam. Demikianlah pendengar yang budiman pembahasan kita mengenai puasa Senin dan Kamis dan juga puasa Daud. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.